Selamat malam Pak Wid dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari struktur baja 2 mengenai perbedaan peraturan dari struktur komposit SNI 1729 tahun 2002 dengan SNI 1729 tahun 2020. Di sini ada beberapa istilah baru pada SNI 1729 2020, yaitu PSR. Apa itu PSR? PSR itu adalah penampang struktur berungga. Penampang ini adalah penampang baja struktur berungga berbentuk bujur sangkar, persegi panjang, atau bundar. Kemudian ada beberapa perubahan pada SNI 1729 tahun 2020. Untuk yang pertama itu di bagian metode distribusi tegangan plastis. Pada SNI 1729 tahun 2020 itu metode tegangan plastis ini kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan FV baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 Fc, dengan Fc adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi. Satuannya KSI atau MPa. Lalu untuk PSR bundar yang terisi beton tegangan sebesar 5 Fc diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Nah, perbedaannya itu ada pada tegangan sebesar 0,95 Fc itu, karena pada SNI 1729 tahun 2002 di situ tidak dijelaskan bahwa PSR bundar itu menggunakan tegangan yang diizinkan sebesar 0,95 Fc. Lalu ada beberapa perubahan lagi. Di sini pada SNI 1729 tahun 2020, yang pertama itu untuk menentukan kekuatan tersedia, beton harus memiliki kekuatan tekan Fc minimal 3 KSI atau 21 MPa, lalu maksimalnya 10 KSI atau 69 MPa, dan itu untuk beton normal, dan minimal 3 KSI atau 21 MPa, dengan maksimalnya 6 KSI atau 41 MPa untuk beton ringan. Lalu pada SNI 1729 tahun 2002, di situ mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal. Jadi perbedaannya ada pada maksimalnya. Kalau di 1729 tahun 2002 itu tidak boleh melebihi 55 MPa, tetapi pada SNI 1729 2020 itu maksimalnya adalah 69 MPa, tapi minimalnya sama 21 MPa. Lalu untuk beton ringan, pada SNI 1729 tahun 2002 itu tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringannya. Tapi pada SNI 1729 tahun 2020 itu minimalnya untuk beton ringan adalah 21 MPa. Kemudian perubahan selanjutnya adalah tegangan leleh minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam penghitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Lalu tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam penghitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Nah, pada SNI 1729 2002 itu adalah tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Di sini ada perbedaan. Kalau di SNI 1729 2002 itu adalah tidak boleh melebihi 380 MPa, tetapi pada SNI 1729 tahun 2020 itu tidak boleh melebihi 525 MPa untuk baja strukturalnya. Lalu untuk tegangan leleh pada batang tulangannya itu tidak boleh melebihi 550 MPa. Kemudian perubahan selanjutnya itu pada SNI 1729 tahun 2020 itu untuk tekan penampang komposit terisi beton diklasifikasikan sebagai kompak, non kompak, atau langsing. Nah, jadi pada
SNI 1729 tahun 2002 itu tidak ada pengklasifikasian pada penampang kompositnya. Kalau di SNI 1729 2020 itu sudah diklasifikasikan menjadi kompak, non kompak atau langsing. Nah, untuk penjelasannya sendiri juga sudah ada pada SNI 1729 tahun 2020. Untuk rasio Lipper terhadap tebal maksimum elemen baja tekan itu lebih dari sigma R penampang langsing. Jika sigma R kurang dari atau sama dengan rasio Lipper terhadap tebal maksimum elemen baja tekan lebih dari lambda P, itu dinamakan penampang non kompak. Lalu jika rasio Lipper terhadap tebal maksimum elemen baja tekan kurang dari lambda P, itu penampangnya kompak. Lalu pada SNI 1729 tahun 2002 itu tidak dijelaskan kompak, non kompak ataupun langsingnya. Di situ dijelaskan bahwa tebal minimum dinding pipa baja atau penampang baja berunggah yang diisi beton adalah B akar FY dibagi 3E untuk setiap sisi selebar B pada penampang persegi, dan D akar FY dibagi 8E untuk penampang bulat yang mempunyai diameter luar D. Lalu ini ada hal baru pada SNI 1729 2020. Ini adalah lanjutan dari penampang kompositnya tadi itu yang terbagi menjadi kompak, non kompak atau langsing, dan maksimum yang diizinkan. Di sini bisa dilihat bahwa deskripsi elemennya itu ada dua, terbagi dari dinding dari PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam. Kemudian ada PSR bundar. Untuk rasio Lipper terhadap tebalnya itu B dibagi T untuk dinding dari PSR persegi, dan D dibagi T untuk PSR bundar. Lalu di situ dijelaskan lambda P-nya untuk kompak atau non kompak dan lambda R-nya untuk non kompak atau langsing. Ini juga tabel batas rasio Lipper terhadap tebal untuk elemen baja tekan pada komponen struktur komposit yang memikul lentur untuk penggunaan pada pasal I3.4. Di sini ada deskripsi elemennya, itu ada 3, sayap PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam. Lalu ada badan PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam. Kemudian ada PSR bundar. Kemudian ada perubahan lagi pada SNI 1729 tahun 2020. Untuk IN sama dengan 0,3 dikali TF ditambah 0,5 TW dikali LA dikali akar FC kali EC. Untuk LA di sini adalah panjang angkur kanal. Sedangkan pada SNI 1729 tahun 2002 di situ untuk keterangannya itu LC atau panjang penghubung geser kanal. Perubahannya ada di situ. Kemudian untuk perubahan selanjutnya untuk IN sama dengan 0,5 ASA dikali akar FC kali EC kurang dari RG RP kali ASA kali FU. Dengan ASA-nya itu adalah luas penampang angkur baja stat berkepala. Untuk EC-nya itu modulus elastisitas beton. FU adalah kekuatan tarik minimum. Kemudian RG-nya itu 1,0. Lalu pada SNI 1729 tahun 2002 rumusnya itu IN sama dengan 0,5 ASC dikali akar FC dikali EC itu kurang dari atau sama dengan ASC kali FU. Di sini ada perbedaan. Kalau yang pada SNI 1729 2020 itu kurang darinya itu RG dikali RP kali ASA kali FU. Kalau di SNI 1729 2002 itu itu hanya luas penampangnya saja dikalikan tegangan putus. Kemudian hal baru pada SNI 1729 2020 itu adalah untuk nilai dari RG-nya itu dengan kondisi yang sudah dapat diketahui. Untuk yang pertama itu tanpa dek, RG-nya itu 1,0.
Lalu untuk RP-nya itu 0,75. Kemudian untuk diorientasikan paralel terhadap profil baja dengan WR dibagi HR lebih dari atau sama dengan 1,5, itu nilainya 1,0 untuk RG-nya, untuk RP-nya 0,75. Lalu untuk kondisi kedua yaitu WR dibagi HR itu kurang dari 1,5, RG-nya adalah 0,85 dengan RP-nya 0,75. Kemudian untuk diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja, jumlah anggur baja stat berkepala yang memiliki rusuk dek yang sama itu jumlahnya 1, itu RG-nya 1,0, lalu RP-nya 0,6. Untuk jumlahnya 2 itu RG-nya adalah 0,85, lalu RP-nya 0,6. Lalu untuk jumlahnya yang 3 atau lebih itu RG-nya adalah 0,7 dan RP-nya 0,6. Untuk HR sendiri adalah tinggi rusuk nominal dengan satuan milimeter, dan WR adalah lebar rata-rata rusuk atau hangus beton, itu satuannya milimeter juga. Lalu perubahan pada SNI 1729/2020 itu ada pada rumus EC atau modulus elastisitas betonnya. Pada SNI 1729/2020 itu rumus EC-nya adalah BC pangkat 1,5 dikali akar FC. Itu satuan itu KSI dalam kurung 0,043 kali WC WC pangkat 1,5 dikali akar FC. Pada SNI 1729 tahun 2002 rumus EC-nya adalah 0,041 W pangkat 1,5 kali akar FC. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya.